Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman akuntansi, teman-teman accounting di seluruh puskesmas Blut maupun RSUD yang statusnya sudah Blut. Kali ini teman-teman saya akan mereview kembali aplikasi template Excel laporan keuangan Blut ya, yaitu bidang kesehatan terkait dengan surat terkait dengan Permendagri ya 79 tahun 2018, dan sekarang itu sudah dikeluarkan namanya instruksi bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan acuan baku kodifikasi kode rekening pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya tampilkan, ini adalah aplikasi yang sudah saya desain ya. Aplikasi ini sudah 90% sudah bisa digunakan untuk menunjang pelaporan keuangan Bapak Ibu ya, bagi yang mempunyai staf akuntansi. Yang pertama tanggal ya. Tanggal ini mengisi tanggal pencairan sesuai SP2D, kemudian uraian keterangan belanjanya apa, kemudian anggarannya dari mana. Misalnya itu belanja gaji pegawai, maka anggarannya APBD atau DAU. Kalau misalnya belanja Blut atau yang sumber dananya dari RBA Blut, maka anggarannya Blut ya. Kemudian nomor bukti kalau misalnya penerimaan, maka STS ya. Kalau belanja SP2D untuk APBD, kemudian SPM atau SPD untuk dana Blut. Kemudian kode rekening ini kita masukkan sesuai dengan Permendagri nomor 90 ya. Kemudian nanti akunnya secara otomatis akan terisi. Kemudian referensinya di sini saya gunakan 3 patokan. JU itu jurnal umum dengan huruf kapital semua, kemudian JP dengan jurnal penyesuaian, kemudian JT jurnal tutup ya. Itu singkatan sebagai tolak ukur saya untuk menentukan siklus akuntansinya. Nah, kemudian kolom debit kredit ya, ini normal ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mengganti nama puskesmas ya, SKPD-nya, UPTD, FKTP, kemudian periode, kita bisa langsung ke setting ya, sheet setting. Di sini kita rubah pemerintahannya apa, kemudian SKPD-nya apa, kemudian puskesmas, kemudian alamat, dan periode kita isi ya. Periode kalau kita ganti dengan ini, maka secara otomatis akan berganti sendiri. Nah, Bapak Ibu, keuntungan dari aplikasi ini bisa Bapak Ibu membuat pertanggungjawaban laporan keuangan itu per bulan ya. Misalnya 3 bulan, Bapak Ibu bisa input aja angka 3 ya. Nanti mengarah pada periode triwulan 1. Bapak Ibu mau untuk triwulan 2, maka inputkan saja angka 6 ya. Maka menjadi laporan triwulan 2 atau laporan semester gitu. Nah, gimana untuk laporan tahunan? Maka Bapak Ibu masukkan saja angka 12 ya. Seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita coba menjurnal ya Bapak Ibu, karena di sini tuh ada yang namanya jurnal. Oke ya, saya simpan di mana ya? Di sini aja ya. Ada yang namanya jurnal basis kas ya. Kemudian ada yang namanya jurnal di sini ya, jurnal basis finansial. Oke Bapak Ibu. Nah, maksudnya dari jurnal ini adalah di sini untuk jurnal kas, yaitu menampung semua belanja pengeluaran yang melibatkan kas basic ya, atau yang menghitung pendapatan yang memang benar-benar nyata masuk ke rekening puskesmas atau RSUD ya. Oke. Kemudian jurnal finansial adalah jurnal yang secara umum ya, itu berlaku untuk akuntansi umum. Misalnya kita punya piutang ya, kita punya utang langganan ya, misalnya utang listrik ya, air ya, itu cut off 31 Desember itu kita punya utang ya, tapi utangnya akrual gitu. Nah, sebagai contoh kita mulai pada transaksi pendapatan aja dulu ya. Nah, di sini kita lihat pendapatan per tanggal 2 ya, 2 Januari gitu. Maka kita masukkan
seperti ini. Kemudian uraiannya, nomor buktinya dulu kita isi ya di sini. Nah, untuk pengisian tergantung dari Bapak Ibu ya, mana yang lebih cepat ya. Kemudian uraiannya kita masukkan. Nah, untuk jenisnya ini kita lihat uraiannya dari dana pelayanan umum ya, maka statusnya adalah BLUT ya. Anggarannya dari BLUT. Kemudian rekeningnya. Nah, rekeningnya kita melihat pelayanan umum ya. Maka kita cari untuk ini, kita ke jurnal kas dulu. Jurnal kas dulu sesuai Permendagri nomor 90 itu, jurnal kasnya itu berada pada angka 4 ya, dikit pertama angka 4 ya. Di sini saya sudah uraikan. Nah, untuk puskesmas biasanya itu sebagai penerimaannya rawat jalan ya, umum ya, rawat jalan. Ini nggak menggunakan BPJS gitu. Jadi kita masukkan rekeningnya di sini. Nah, ini. Nah, untuk lawan akunnya sebenarnya kita menggunakan estimasi perubahan SAL ya. Estimasi perubahan SAL. Nah, untuk pemerintah ini lawan akun ya, berbeda dengan private ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk refnya saya masukkan JU ya, sesuai yang saya katakan tadi. Saya masukkan JU. Kemudian untuk debit kreditnya saya link aja supaya cepat ya. Nah, pendapatannya itu 1.500.000 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini di atas ini saya buat kolom ya. Untuk debit dan kredit ini adalah total keseluruhan semua jurnal ya. Kemudian kalau sama maka balance, kalau tidak maka tidak balance. Nah, ini adalah jurnal untuk jurnal basis kas ya, yang mana bahwa sebentar. Sorry ya, saya kesalahan ya. Nah, Bapak Ibu, betul ya. Nah, untuk dana pelayanan umum Bapak Ibu ini nggak pakai BPJS ya, tetapi pakai dana umum dari pasien langsung ya. Jadi pembayarannya itu dilakukan mereka langsung ya, nggak memakai juru bayar dalam artinya menggunakan fasilitas kartu BPJS ya. Jadi apa yang dicantumkan dalam rincian tagihan, maka itulah yang dibayar oleh pasien gitu. Berbeda dengan pendapatan dana talangan ya. Kalau misalnya 1.500.000 maka berbeda dengan pendapatan kapitasi dan non kapitasi, itu kan pasien menggunakan BPJS ya. Jadi dari rekening BPJS ini untuk masuk ke rekening RSUD atau puskesmas itu sudah dipotong biaya RTGS ya. Nah, itu berbeda perlakuannya ya. Oke, selanjutnya kita ke transaksi ini dulu. Nah, ini adalah transaksi basis kas ya. Gimana untuk transaksi akrualnya? Nah, untuk transaksi akrualnya, kalau pendapatan umum sama aja ya. Ini pendapatan umum sama aja. Nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan. Di sini saya coba ganti ya, kas ya. Maka saya cari nilai kas ya, bendahara penerimaan BLUT ya. Kas kecil misalnya pasien itu bayar pakai uang tunai ya, jadi diterima dulu oleh si bendahara penerimaan BLUT gitu. Dan kemudian ini angkanya saya ganti 7 ya, karena seperti ini. Nah, ini sama juga ya, saya copy saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dia pendapatan BLUT dari dana pelayanan umum, misalnya rawat jalan, maka nggak ada perubahan ya yang signifikan dari jurnal cash dan jurnal finansial atau akrual. Nah, coba saya ganti di sini misalnya penerimaan dana non
kapitasi ya gitu ya. Nah, di sini misalnya saya ganti 30 atau tanggal 4 bulan 2 ya, 2024. Oke, di sini saya ganti. Oke. Ini penerimaan dana kapitasi non kapitasi bulan Januari ya. Bulan Januari 2024 seperti ini. Nah, di sini saya simpan di sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya dana dari penerimaan dana dari non kapitasi atau kapitasi itu pada umumnya pasien menggunakan program BPJS ya. Maka untuk klaim yang ini misal secara keseluruhan itu angkanya misalnya 50 juta ya, seperti ini Bapak. Nah, sorry. Nah, misalnya Bapak Ibu si puskesmas atau si RSUD itu klaim sekian dan sudah diverifikasi dari BPJS, dan dalam kwitansi pembayaran BPJS sajikan bahwa pembayaran klaim non kapitasi Januari 2024 misalnya 50 juta. Nah, gitu ya. Sorry, ini udah kelewatan. Nah, begini ya. Jadi di sini gimana ya? Saya rubah dulu cara penjelasan saya. Nah, dari sini dulu ya, dari kas dulu. Nah, misalnya 50 juta Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah ditransfer BPJS yang masuk enggak lagi 50 juta ya, tetapi sudah dikurangi dengan RTGS. Jadi 50 ya dikurangi 2.900 ya. 2.900 itu menurut pengalaman saya ketika klaim BPJS ya, itu di bawah dari 1 miliar, maka biasanya RTGS-nya 2.900. Ketika di atas atau sama dengan 1M, maka RTGS-nya 30.000 gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang masuk ke rekening puskesmas atau RSUD jadi sebesar ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk iuran akrualnya ini kas kecil ya. Kas kecil nilainya adalah yang masuk sebesar ini ya, yang masuk ke rekening puskesmas. Oke. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian pendapatan rawat jalan LO-nya, sorry, di sini bukan lagi rawat jalan ya, tapi misalnya kapitasi gitu. Saya ganti kapitasi, non kapitasi ya. Oke, non kapitasi di sini. Nah, non kapitasi itu sesuai ketetapan dari BPJS 50 juta ya. Jadi kita input 50 juta. Karena itu secara akrual sudah menjadi hak milik puskesmas. Oke. Ngerti ya Bapak Ibu? Kemudian selanjutnya kita ke selisihnya. Nah, selisihnya ini kita lihat selisihnya kemana gitu. Nah, kalau misalnya beban menjadi biaya transfer bank atau biaya admin, maka kita melihat ini lebih ke transaksi atas perbankan ya, atau lembaga jasa keuangan. Maka kita cari kode rekeningnya sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Jadi kita cari ya beban. Di sini kita cari beban apa ya? Keuangan ya. Kita cari sebentar, saya cari dulu di sini misalnya. Di sini nggak ada ya. Oke, beban jasa ya. Sebentar. Ini saya besarkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita cari jasa boga ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa ya kita masukkan beban jasa asuransi perbankan ya.
Kemudian kita cari lagi yang lebih mendekati ya, nggak ada ya. Oke, karena nggak ada kita pakai yang ini aja dulu ya. Nah, kita paparkan di sini. Oke, jasa ya. Nah, di sini berapa? Kita masukkan 2.900 ya. Ingat ya, ketika kita belum masukkan biaya potongan bank atau perbankan ya atau semacamnya, maka keterangan di atas itu menandakan bahwa tidak balance jurnal yang kita buat, sehingga kita harus masukkan potongan yang tadi ya. Nah, sekarang sudah balance ya. Oke. Nah, mungkin itu ya, itu perbedaan yang signifikan pada perbedaan yang terjadi antara jurnal basis kas dan jurnal finansial atau akrual, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti kita akan bahas perbedaan tentang belanja jasa ya untuk BLUT ya. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Dan untuk Bapak Ibu yang mau mendapatkan template laporan keuangan ini, bisa inbox di email ya. Di email saya jamesnalis@gmail.com ya. jamesnalis@gmail.com. Dan monggo ketika Bapak Ibu mau memberikan donasi kepada saya, dan minimal ya nggak memberatkan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dan file ini bagi accounting yang sudah biasa menjurnal ini sangat mudah digunakan dan siap dipakai ya untuk kebutuhan pelaporan dan pertanggungjawaban, karena kami juga biasa mengaudit ya. Rata-rata BLUT lebih fleksibel menggunakan Excel ya, karena fleksibelnya ini yang kita cari ya gitu. Nah, untuk transaksi ini kalau kita lihat ini semua sudah masuk ke buku besar ya. Buku besar kita misalnya ganti untuk buku besar ya. Nah, ini muncul ya. Jadi kolomnya ini nanti menambah sendiri. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk worksheet-nya juga sudah mengisi ini ya. Sudah ada saldonya gitu. Oke. Untuk kolom yang ini karena tadi kita masukkan ini ya JU ya, jurnal umum, maka ini nggak muncul di sini ya. Kecuali kita jurnal pakainya JP, maka muncul jenisnya jurnal penyesuaian. Kalau jurnal penutup maka muncul di sini ya. Oke. Untuk LRA sendiri sudah muncul ya. Itu ya. Nah, konsep dari BLUT sebenarnya lebih bagus ya, karena BLUT punya silpa dan hasil akhir dari silpa di LRA itu akan sama dengan neraca ya. Kita lihat ini 49.997.100, kalau kita lihat di neraca maka sama ya. Kemudian LP sal juga kita lihat sama, dan laporan arus kas kita lihat sama juga. Oke, mungkin Bapak Ibu waktunya sudah 18 menit. Mungkin saya bisa keluar dulu, dan sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.